Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Markus 6 ayat 21-29. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepada aku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Mulutmu harimaumu merupakan sebuah pernyataan yang menekankan bahwa perkataan yang kita keluarkan justru dapat berubah menjadi senjata yang menyerang diri kita sendiri. Itulah mengapa setiap orang perlu berhati-hati dalam mengolah kata dan mengeluarkan pernyataan agar tidak menjadi ancaman, entah untuk orang lain maupun terhadap diri sendiri. Namun mengendalikan diri untuk berkata-kata yang baik juga bukanlah perkara yang ringan untuk dilakukan, mengingat sangat mudahnya mulut dalam berucap. Tidak jarang seorang manusia mengeluarkan perkataan yang ia sendiri pun tidak memahami sepenuhnya alasan, tujuan, dan dampak dari perkataan tersebut. Hal ini pula yang melatar belakangi begitu mudahnya seseorang justru berubah menjadi ancaman untuk dirinya sendiri, hanya karena ketidakmampuannya dalam berkata-kata. Herodes pun mengalami hal tersebut, yakni ketika ia secara sesumbar mengeluarkan janji karena kesenangan sesaat yang ia rasakan pasca menikmati tari-tarian dari anak perempuan Herodias yang adalah kemenakannya sendiri. Kita memang tidak dapat mengetahui secara naratif apakah kesenangan hati pada diri Herodes hanya sebatas luapan puas secara kesenian atau ada hal lain yang melatar belakangi perasaan senang tersebut. Namun, sudah dapat dipastikan bahwa Herodes membiarkan dirinya terlena dalam kesenangan sesaat hingga secara asal mengeluarkan perkataan yang berubah menjadi penyesalan untuk dirinya sendiri. Sahabat Alkitab, kiranya permenungan firman Tuhan pada hari ini cukup memberikan kita teguran sekaligus panduan untuk lebih cermat dalam mengolah perkataan. Jangan sampai kita bermuara pada penyesalan akibat ucapan yang keluar dari mulut secara sembarang. Kita perlu mengingat bahwa lidah tidak bertulang, yang membuat begitu mudahnya perkataan keluar dari mulut kita sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami diberikan hikmat dan kemampuan untuk mengendalikan diri kami, mengolah kata-kata, agar kami justru tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menjadi senjata yang dapat menimbulkan luka, entah untuk orang lain maupun terhadap diri kami sendiri. Biarlah mulut kami hanya mengeluarkan perkataan yang membangun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.